Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alian Muhammad Danur Iskandar. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Saya kelas 12 MIPA 7 dan saya absen 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit saja tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Sebelum kita mengetahui jurnal penyesuaian secara spesifik, alangkah baiknya kita mengetahui jurnal penyesuaian secara umum terlebih dahulu. Jurnal penyesuaian secara umum adalah sebuah dokumen untuk mencatat semua transaksi secara rinci dan teliti. Selanjutnya, mengenai tentang pencatatan jurnal penyesuaian, dalam hal ini ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian, antara lain yang pertama perlengkapan, yang kedua adalah penyusutan harta tidak lancar, yang ketiga adalah beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, selanjutnya beban masih harus dibayar, dan selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima, dan yang terakhir adalah piutang tidak tertagih. Supaya kalian lebih paham, berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua adalah penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Contoh harta tidak lancar adalah kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada di kemudian hari. Contoh beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada di kemudian hari. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Yang terakhir atau yang nomor 7 yaitu piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Nah, ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian. Ini juga merupakan tugas yang diberikan sekolah kepada saya. Gampang bukan? Nah, kita lanjut ke kertas kerja yuk. Nah, setelah kalian memahami tentang jurnal penyesuaian, kali ini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Apa sih itu pengertian kertas kerja itu sendiri? Nah, kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Nah, kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan yang paling banyak adalah 12 kolom. Nah, setelah kalian mengerti pengertian dari kertas kerja, dan saya akan memberikan contoh dari kertas kerja berdasarkan neraca saldo laundry amanah. Nah, teman-teman, ini adalah neraca saldo dari Laundry Amanah per 29 Februari 2020.
Nah, ini adalah kertas kerjanya dari Laundry Amanah per 29 Februari 2020 dalam satuan ribuan rupiah. Cukup rumit nampaknya ya, tapi enggak kok. Apabila kalian sudah memahami dari kertas kerja itu sendiri dengan baik, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan sama sekali. Percaya deh. Jadi, jangan malas-malas belajar ya. Nah, cukup segitu aja ya teman-teman. Semoga tersampaikan dengan baik. Dan apabila masih belum paham, baca bukunya ya, jangan malas-malas. Karena membaca buku itu tidak akan pernah rugi, pasti ada untung. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, tetap di rumah aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ali Muhammad Denis Iskandar. Peace out.